Cerita kali ini berjudul Warung Kopi 24 Jam. Oke, jadi ceritanya gini. Gua udah langganan nongkrong di warung kopi kecil di dekat terminal. Namanya Warung Kopi Satu Lagi. Itu buka 24 jam. Dan cuma ada 3 meja kayu di sana, sama 1 etalase kaca isinya gorengan. Tempatnya bukan yang rame banget, tapi justru itu yang bikin enak dan buat santai. Jadi malam itu malam minggu, sekitar jam 12 lewat. Udara lagi dingin-dinginnya karena hujan rintik-rintik. Terminal udah sepi dong jam segitu. Cuma sesekali lewat angkot. Akhirnya gue masuk ke warung dan mas penjaganya lagi asik nge-scroll HP sambil duduk di kursi yang tinggi. "Biasanya mas, kopi hitam panas," gue bilang. Dia cuma ngangguk. Warungnya lagi sepi banget. TV di pojok muter berita malam. Suara recehnya nyampur sama bunyi hujan di atap seng. Akhirnya gue buka laptop, niat buat ngerjain tugas. Tapi mata gue udah agak berat. Sekitar jam 1 kurang, tiba-tiba pintu warung yang dari kaca itu kebuka sendiri. Angin gak kencang, tetapi bunyinya kring, kring. Dari lonceng pintu langsung bikin gua nengok. Akhirnya masuklah seorang bapak-bapak pakai jas hujan hitam. Kerahnya nutup setengah muka. Matanya sayu kayak orang gak tidur 3 hari. Dia gak pesan apa-apa dan cuma duduk di meja pojok paling kanan dekat jendela. Badannya tegak, tatapannya lurus keluar kayak lagi nunggu sesuatu. Ya gua awalnya mau basa-basi, tapi tiba-tiba mas penjaganya nyamperin meja gua, naruh kopi, terus bisik dengan pelan, "Jangan diliatin lama-lama, fokus aja sama kopi lo." Ya gua bingung tapi nurut aja lah. Akhirnya gua hirup aroma kopi, tapi mata gua tetap gak sengaja nyasar ke bapak itu. Dan disitulah gua sadar, kaca jendela di belakangnya cuma nunjukin jalan basah tanpa ada pantulan dia sama sekali. Darah gua benar-benar tiba-tiba dingin. Gua buru-buru alihin pandangan pura-pura nonton TV. Tapi makin gua gak lihat, makin gua ngerasa dia kayaknya tahu kalau gua sadar. Nah, sekitar 10 menit kemudian motor berhenti di depan warung. Ada cowok masuk pakai jaket kulit, ngelirik ke bapak itu. Dan muka cowok itu tiba-tiba langsung pucat. Dia mundur pelan-pelan sambil komat kamit. Gak mungkin. Dia udah mati. Dan tanpa pesan apa-apa dia kabur. Motornya langsung jalan kenceng banget. Gua makin gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Mas penjaga akhirnya jalan ke arah bapak itu sambil bawa segelas kopi hitam panas ditaruh di atas meja. Tapi bapak itu cuma ngelirik sebentar, terus balik lagi ngeliatin keluar. Kopinya ngebul, tapi gak pernah disentuh. Saat itu jam udah nunjukin hampir jam 2 pagi. Hujannya mulai reda. Bapak itu tiba-tiba berdiri. Gua kira mau bayar atau pamit gitu, tapi dia cuma jalan pelan keluar.
nyebrang ke jalan besar dan hilang begitu aja pas di tengah jalan. Gua duduk bengong ngelihat itu. Akhirnya pas gua bayar, gua tanya ke masnya, "Mas, itu tadi siapa sih?" Mas penjaga nyender ke meja dan jawab dengan tenang, "Oh, itu pelanggan lama. Dia meninggal ketabrak bus pas pulang dari sini 5 tahun lalu. Dan kopi itu selalu gua sedain. Soalnya kalau enggak..." Dia berhenti sebentar. Pandangannya ke arah meja gua yang gua dudukin tadi. Dia bakal duduk di meja pelanggan lain, nunggu ditemenin pulang. Dan gua nengok ke meja yang barusan gua dudukin, dan sumpah ada bekas dudukan basah kayak abis didudukin orang. Dan besokannya gua masih kepikiran lah kejadian semalam. Ya rasa penasaran gede dong daripada takutnya. Ya ada takutnya sih. Akhirnya gua nekat balik lagi ke warung itu. Jam nunjukin 12.45 malam waktu gua sampai. Hujan masih gerimis. Ya, suasana terminal makin sepi lah jam segitu. Nah, pas gua buka pintu, lonceng di pintu bunyi, dan mas penjaganya ngeliat gua dengan tatapan aneh. "Serius lo balik lagi, Dek?" Ya gua cuma nyengir, "Iya, penasaran." Akhirnya gua duduk di meja langganan gua, tapi kali ini gua gak langsung buka laptop. Gue cuma minum kopi sambil nyari tanda-tanda apa itu bakal muncul lagi. Pas jam 1 lewat dikit, pintu tiba-tiba kebuka lagi. Saat itu gue udah siapin diri buat lihat bapak itu duduk di pojok kayak kemarin. Tapi ternyata enggak. Dia langsung jalan pelan-pelan ke arah gua. Badannya basah kuyup kayak abis nyebur, dan jas hujannya netesin air ke lantai. Dia duduk persis di depan gua, nyender dikit, dan suara kursinya gresek pelan. Mas penjaga diam aja di belakang meja, mukanya tegeng banget. Di situ gue udah nelan ludah, tangan gue bener-bener dingin. Tiba-tiba bapak itu buka masker. Kulitnya pucat abu-abu, bibirnya kebiru-biruan, dan matanya kosong, tapi kayak nembus ngeliat ke dalam kepala gue. Dia ngomong pelan banget, suaranya selak. "Malam ini temenin saya pulang." Gua gak bisa jawab. Lidah gua kayak ketahan. Dia mulai nyodorin tangannya ke meja. Tangannya dingin banget, pucat, kukunya panjang, kotor. Di situ gua refleks mundur. Tapi kursi gua gak bisa digeser. Kayak ada sesuatu di belakang yang nahan. Dan mas penjaga tiba-tiba nyamperin, naruh kopi di meja sambil ngomong ke bapak itu, "Udah Pak, kopi udah siap, jangan ganggu pelanggan." Bapak itu diam sebentar lalu pelan-pelan berdiri. Dia jalan ke arah pintu. Tapi sebelum dia keluar, dia nengok ke arah gua dan senyum tipis. Bibir keringnya retak-retak, matanya gak berkedip. Di luar, tapi dari kaca, gua ngelihat dia gak menghilang di tengah jalan kayak kemarin. Dia
masih berdiri di sebelah warung, ngadep ke arah gua sampai gua pulang. Malam itu di rumah, pas gua sampai, gua baru sadar celana gua di bagian bawahnya itu basah. Padahal gua gak pernah keluar kena hujan, dan di meja rumah gua ada segelas kopi hitam panas yang masih ngebul. Dan sejak malam itu, kejadian itu terus berlanjut. Tiap gua keluar rumah, rasanya ada yang ngikutin. Gua sering lihat siluet orang pakai jas hujan hitam di kaca toko, di halte, bahkan di pantulan kaca mobil. Tapi setiap gua nengok, kosong. Tiga hari kemudian, entah kenapa kaki gua kayak otomatis bawa ke warung kopi itu lagi. Waktu itu jam 1 malam pas. Hujan rintik-rintik. Gua buka pintu dan mas penjaganya langsung ngelirik gua dengan tatapan lelah. "Dek, gua udah bilang jangan sering kesini kalau udah lihat dia." Gua cuma coba senyum kaku. "Mas, gua rasa dia udah ngikutin gua deh." Mas penjaganya diam lama terus bilang, "Kalau udah kayak gitu, cuma ada 2 cara. Temenin dia pulang, atau dia bakal bawa lo ke tempat dia." Sebelum gua sempat nanya maksudnya, lonceng pintu bunyi lagi dan dia datang. Bapak itu masuk. Jas hujannya kali ini sobek di bagian pundak. Netesin air ke lantai dan langkahnya berat. Tapi bedanya, dia langsung duduk di kursi sebelah gua. Gua bisa ngerasain hawa dingin yang nyusup ke tulang. Dia gak lihat gua, cuma nunduk sambil ngomong pelan, hampir kayak gumaman. "Udah 3 malam, sekarang gilirannya." Mas penjaga itu tiba-tiba nutup warung, matiin lampu luar. Cuma lampu kuning redup di dalam yang nyala. Dia taruh 2 gelas kopi di meja, kita terus mundur. Bapak itu geser pandangannya ngelihat ke arah gua, dan untuk pertama kalinya gua lihat matanya berkedip. Tapi kedipannya benar-benar aneh. Sangat-sangat pelan dan lama. Kayak kelopak matanya berat banget. Dia senyum. Bibirnya retak sampai keluar sedikit darah hitam. "Ayo pulang." Gua ngerasa kursi gua udah nempel ke lantai. Badan gua gak bisa gerak sama sekali. Pintu warung kebuka sendiri, dan dinginnya hujan masuk nusuk kulit. Bapak itu bangkit, jalan pelan ke arah pintu, terus noleh ke belakang nungguin gua. Dan entah kenapa gua berdiri. Kaki gua ngelangkah sendiri keluar buat nyusul dia. Dan mas-mas penjaga cuma berdiri di balik meja. Tatapannya kosong, gak ada sedikit pun nyoba nolongin gua. Pas gua keluar,
Dinginnya hujan tiba-tiba hilang, jalanan sepi, dan bapak itu berdiri di tengah jalan. Lalu lampu di sekitar mati. Suasana gelap total, yang gua lihat cuma dia senyum sebelum semuanya menghitam. Dan kata orang, sejak malam itu gua gak pernah balik ke kos atau kampus. Mas penjaga warung bilang ada satu pelanggan baru yang suka nongkrong sendirian di meja pojok pakai jas hujan hitam, dan kadang ada orang yang ngeliat dia senyum sambil ngajak, "Ayo temenin saya pulang."